mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Kami yakin Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan tidak akan pernah merubah. Tidak akan pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Yesus sang pembuat mujizat itu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan dalam ibadah raya memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih dan terima setiap pujian persembahan kami Tuhan. Menjadi satu persembahan kami yang hidup Tuhan selama tubuh kami masih hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami siap lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Agar firman Allah yang kami dengar menolong dan memberkati kami, serta menuntun hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini seluruh umat Kristen merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Haleluya. Ya, dia naik ke surga. Tentunya dia bukan naik ke surga jalan-jalan, ya, tapi dia naik ke surga, dia punya tujuan, ya. Ya, Alkitab berkata dia punya tujuan naik ke surga. Dalam Injil Yohanes berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat. Haleluya. Jadi dia pergi ke sana bukan jalan-jalan, dan Alkitab bilang dia ke sana bukan sekedar hanya pergi duduk, ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak. Tapi dia ke sana, Alkitab berkata, untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan kalau tempatnya saudara dan saya belum selesai, itu berarti saudara masih bisa menjalani hidup di dunia ini. Haleluya. Tapi kalau tempat di sana sudah selesai, maka ya tidak ada cara lain dan tidak ada yang bisa membatalkan. Saudara harus kembali menduduki tempat yang dia sudah sediakan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kaitannya dengan kenaikan Yesus, saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan buat kita dalam Lukas pasal yang ke-24, ya. Kita akan baca mulai daripada ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayat 53, ya, dari perikop Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia berbicara tentang kenaikan Yesus, ya. Berkenaan dengan perayaan. Jadi hari ini kita selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, dari tempat ini saya menyampaikan selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus. Amin. Bilang kiri kanan, selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 3 cara Alkitabiah, 3 cara yang benar menanggapi kenaikan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, 3 cara Alkitabiah atau 3 cara yang benar bagaimana saudara dan saya menanggapi peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 50 berkata demikian. Saya baca buat kita semua. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 4 ayat ini, ya, kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, seorang Theophilus atau Dr. Lukas yang dimaksud di sini, dia coba menulis, ya, mencatat peristiwa ini saudara. Dia coba mencatat dan memberitahukan kepada kita supaya kita tidak keliru dalam menanggapi peristiwa klimaks daripada karya yang besar yang dikerjakan oleh Kristus, mulai dari penderitaannya sampai kematiannya, kebangkitan, dan sampai naik ke surga. Ini peristiwa yang karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus bagi setiap umat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tadi saya katakan bahwa 3 cara Alkitabiah, 3 cara yang benar bagaimana saudara dan saya menanggapi
kenaikan Yesus Kristus ke surga. Seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan di sini. Yang pertama, perhatikan baik-baik saudara, saya ingin kita fokus pada ayat yang ke-52 dulu. Ya, ayat 52 berkata begini, mereka sujud menyembah kepadanya. Saudara, bagaimanakah cara yang benar, cara yang alkitabiah, cara yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya dalam menanggapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus? Yang pertama, Alkitab berkata murid-murid Tuhan Yesus pada ayat ke-52 berkata mereka sujud menyembah kepada Dia. Pada saat mereka menyaksikan dengan mata kepala, pada saat Yesus naik ke surga, apa respon mereka? Apa tanggapan mereka? Alkitab mencatat mereka sujud apa? Menyembah. Harusnya sebagai orang percaya, setiap kali kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, setiap kali kita melaksanakan atau beribadah atau jalan hidup saudara dan saya, ini yang sebenarnya yang Tuhan mau, yang firman Tuhan inginkan saudara dan saya praktekkan dalam kehidupan kita. Kenaikan Yesus Kristus, respon yang benar, menanggapi dengan cara yang alkitabiah. Kita harus jadi orang sama seperti murid-murid, mereka sujud menyembah kepadanya. Haleluya. Jadi saudara dan saya hidup ini dimanapun kita berada, kapanpun itu, ya, dalam situasi apapun, dengar saya mau beritahu, hidup kita ya, harus selalu menyembah kepada Tuhan. Amin. Itu yang benar, saudara. Kita merayakan setiap tahun, tapi menurut saya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ya, kita hanya sekedar memperingati, kita hanya sekedar merayakan peristiwa itu sudah terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus waktu melihat cara yang pertama mereka kerjakan dalam hidup mereka, mereka sujud dan menyembah kepada Yesus. Sebagai orang percaya, mari jadikan kehidupan saudara setiap saat, kapan saja, dalam situasi apapun, kita harus menyembah kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita meresponi atau menanggapi karya Kristus yang luar biasa. Haleluya, amin. Karya Dia ini klimaksnya. Kenaikan Yesus ke surga itu klimaks dari karya yang besar yang Dia kerjakan. Mulai penderitaan sampai mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya terakhir Dia harus naik ke surga. Haleluya. Apa tanggapan kita? Karena itu saya memberi poin pertama untuk kita sebagai orang yang percaya. Dengar baik, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang percaya, jadi orang Kristen yang selalu menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kita jangan jadi orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan penyembahan. Makanya dalam Yohanes berkata begini, Tuhan datang untuk mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita menjadi orang yang suka menyembah dalam kondisi apapun. Ibu-ibu, waktu cuci piring, boleh menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi menyembah Tuhan itu tidak harus ada di gereja saja. Waktu cuci piring, cuci baju, menyembah Tuhan. Sembahkan. Haleluya. Meskipun mungkin pakai mesin cuci, tidak apa-apa. Putar mesin cuci. Yesus ku sembahkan. Jadi kehidupan kita itu harus menyembah Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini ya sudah mengalami dan merasakan peristiwa yang luar biasa yang Yesus kerjakan sampai Dia naik ke surga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita ya setiap tahun, kalau Anda umur 40, bayangkan 40 tahun Anda merayakan kenaikan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah 40 tahun itu Anda hidup dalam menyembah kepada Tuhan atau tidak? Itu persoalan. Berapapun umurmu, menurut saya itulah lamanya
engkau merayakan peristiwa akbar, ya, Yesus naik ke surga. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Mari kita menjadi orang-orang yang sujud menyembah kepada. Haleluya. Saya belajar Tuhan, jadikan hidup ini sebagai penyembahan. Kita jangan cuma sekedar nyanyi saja, ya. Tapi mari kita mau praktekkan, jadi orang yang suka menyembah Tuhan. Bawa motor menyembah Tuhan, bawa mobil semua. Haleluya. Ya. Dalam pergumulan apapun, dalam keadaan apapun, jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Kalau di gereja mungkin Anda angkat tangan, di rumah Anda tidak perlu angkat tangan. Ya. Ada cuma menyanyi, berdoa, menyembah Tuhan. Inilah hidup yang kupersembahkan ada kepada. Ini respon yang benar. Inilah yang menjadi tanggapan kita, menanggapi karya yang Tuhan sudah kerjakan sampai dia naik ke surga. Murid-muridnya berkata, mereka sujud menyembah kepada. Sambil Yesus naik ke surga, mereka menyembah Tuhan. Cara mereka menyembah kepada Tuhan, mereka berlutut dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah situasi Yesus naik ke surga. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia bukan hanya sekedar pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan ayat pertama dari pembacaan firman Tuhan kita pada ayat 50. Lihat baik-baik. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa? Wow. Haleluya. Saudara, Yesus itu hobinya memberkati. Amin. Dia hobi memberkati. Waktu dia mau pergi, dia angkat tangan dan dia memberkati. Dia meninggalkan berkat buat murid-murid Yesus. Ya, saya percaya kalau saat itu dia mengangkat tangan memberkati murid-murid, saya terlalu yakin berkat yang sama juga sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Itu sudah pasti. Karena memang hobinya memberkati. Tidak pernah dia meninggalkan lalu tidak pernah memberkati. Meskipun jalan hidup Yesus, dia memilih sebuah jalan yang disebut dengan jalan salib. Jalan salib itu artinya jalan penderitaan. Tidak pernah senang hidupnya mulai lahir sampai dia naik ke surga. Tapi dengar baik, hobinya hanya selalu memberkati. Amin saudara. Selalu memberi jalan keluar dan selalu memberi pertolongan. Padahal jalan hidupnya sejak lahir sudah menderita sampai dia mati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, menanggapi hari kenaikan Yesus Kristus hari ini saudara, mari yang pertama kita menjadi orang sama seperti murid-murid, mau sujud menyembah kepada Dia. Jadikan hidupmu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Mau main TikTok kah, mau Instagram kah, tapi itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Karena kita main TikTok, lagunya bukan penyembahan kepada Tuhan. Saya pernah satu kali terbawa arus gara-gara ponakan-ponakan ini, mereka suka main TikTok. Akhirnya saya terbawa. Haleluya. Tapi dengar baik, saya memberitahu. Mari yang pertama menanggapi atau cara yang benar merespon, cara yang benar menanggapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama saya ulangi lagi, mari kita jadikan hidup ini sebagai penyembahan, sujud menyembah kepada Yesus. Bilang kiri kanan, jadikan hidupmu penyembahan kepada Kristus. Ya. Mari saya mau mengajak dan menghimbau kita semua, kita menjadi orang yang suka menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun, situasi apapun, sembahlah Dia. Haleluya. Yang kedua, perhatikan masih pada ayatnya yang ke-52 bagian B. Perhatikan ayat 52 bagian B, dikatakan begini, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersuka cita. Haleluya. Mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Kata sangat ini maksudnya sukacita
yang mereka alami, melihat peristiwa akbar, melihat peristiwa karya Yesus yang luar biasa naik ke surga, Alkitab berkata sangat bersukacita. Artinya sukacita itu tidak terkatakan. Karena itu yang kedua, respon kita menanggapi dengan cara yang benar, yang alkitabiah dalam merayakan kenaikan Yesus. Dengar baik, harus hidup bersukacita. Amin. Seperti murid-murid mereka pulang dengan sangat bersukacita. Jangan sampai saudara hari raya kenaikan Yesus Kristus Anda penuh dengan kegalauan. Ya, masalah Pak, ada persoalan. Ya, saudara pikir murid-murid ini tidak ada masalah. Saudara pikir murid-murid ini tidak ada pergumulan. Sama dengan saudara dan saya, semua punya masalah, semua punya pergumulan. Tetapi dengar baik, apakah kalau saudara bersungut-sungut, apakah kalau saudara dan saya patah hati, hilang semangat, apakah saudara dan saya tidak mau bersukacita, apa itu jalan keluar? Tidak. Tapi dengan bersukacita, paling tidak mengurangi beban pergumulan kita. Amin, saudara? Iya. Makanya perhatikan, murid-murid Yesus ini meresponi luar biasa. Dikatakan lalu mereka pulang dengan sangat bersukacita. Harusnya saudara dan saya sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan yang berat, harus kita bisa challenge, harus bisa kita ganti dengan apa? Perasaan yang bersukacita, alias enjoy. Amin. Haleluya. Semua kita ini punya masalah, semua kita punya pergumulan. Bahkan mungkin ada yang sulit sekali. Ada mungkin yang Tuhan kenapa begini, tapi dengar saya mau beritahu. Respon yang benar, menanggapi dengan cara yang alkitabiah dalam merayakan kenaikan Yesus Kristus. Setiap tahun kita laksanakan. Harusnya selama 1 tahun hidup kita dalam sukacita. Amin. Sukacita. Haleluya. Saudara, kalau ada masalah terus Anda tidak sukacita, memangnya ada jalan keluar? Saya khawatir tambah berat masalah. Haleluya. Tapi kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, kita mau bersukacita, kita mau bergembira, saya yakin ada jalan keluar. Kenapa? Karena Alkitab jaminannya. Apa Pak jaminan Alkitab berkata bahwa kalau kita bersukacita bisa ada jalan keluar? Dengar baik, orang sakit pun Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Coba Anda punya pergumulan lalu hati tidak gembira, tidak bersukacita, tidak ada obat. Amin. Jelas. Anda kalau anak-anak muda, Anda kalau karena pacar mau mengkhianatimu, terus Anda tidak bersukacita, Anda tidak bergembira, mau dapat obat dari mana? Haleluya. Tapi kalau Anda berhati gembira, Anda bersukacita, ada latihan datang, hidup dalam komunitas, main bass, main drum, main apa, tak putar-putar di depan sini, solusi datang. Hati yang gembira. Saudara pikir yang penari ini tidak ada masalah? Ada masalah. Mereka punya masalah yang menari-menari. Sering dapat marah di rumah. Tapi karena loncat, hilang. Hati gembira adalah. Makanya yang benar responnya kita harus bersukacita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah duka cita harus bersukacita. Paulus menulis surat berulang-ulang kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi katakan bersukacita, karena memang ada untungnya orang tidak bersukacita, tapi banyak untungnya bagi mereka yang selalu bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Karena Alkitab memberi jaminan hanya ada obat yang paling manjur, yaitu dikala kita memiliki hati yang gembira. Amin. Bilang dari kamu, hati gembira itu obat. Sakit saja hati gembira obat, apalagi cuma karena putus cinta, cuma karena pengkhianatan, cuma karena kekecewaan, cuma karena sakit hati. Wah, itu kecil.
urat. Ya, kolesterol. Hati gembira, obat. Begitu. Kalau orang tanya, Pak, apa obat kolesterol? Bukan simvastatin, bukan atorvastatin. Apa ada? Hati gembira. Ada babi potong, makan. Ada ayam mangut, potong. Rame-rame beli anjing, rame-rame potong, makan bersama, sukacita. Saya sudah bilang kalau beli babi ukuran 20 kilo, bakar putar baru sukacita. Hati gembira adalah obat. Amin. Tapi jangan kasihkan makan, lupa gereja belum selesai. Haleluya. Saya mau kasih tahu, tidak ada solusi. Kalau ada pikir masalah, ada pikirkan bagaimana jalan keluar, bagaimana bayar hutang, kredit, soal hutang kredit itu semua orang pasti merasakan. Ya, saya yakin semua kita ini tidak ada yang lolos dari kredit. Tapi saya mau beritahu, saudara pikir kalau saudara bersedih karena kredit, saudara bersedih karena utang, ada solusi? No, tambah berat. Haleluya. Karena Tuhan dari atas beli, siapa yang bikin? Saya yang suruh kan? Kan Tuhan tidak pernah suruh kita berutang. Haleluya. Makanya rahasianya kalau kita ada utang, hadapi dengan hati yang gembira. Amin. Iya, tidak rasa 3 tahun lunas. Iya, hadapi dengan hati yang gembira. Tidak rasa tiba-tiba, puji Tuhan tinggal 2 bulan lunas. Saya kira 3 tahun, tinggal apa ya? Sampai Pak Evan datang sebagai debt collector ke saya pagi-pagi. Selamat pagi. Biasa. Saya bilang ini debt collector apa ya? Bayangkan seorang majelis tuntut gembalanya. Luar biasa. Tapi saya dengan hati yang gembira dan penuh dengan keberanian saya jawab, sudah saya transfer. Oh, puji Tuhan. Balik arah pulang. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, respon yang benar dalam menanggapi peristiwa akbar kenaikan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, seperti mereka pulang dengan sangat bersukacita. Ada sukacita yang besar yang harus bisa menguasai dan menutupi seluruh hidup saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Itu yang benar. Sukacita saja. Hati yang gembira saja. Tapi Pak, ada masalah. Sakit hati. Saya terlalu sakit Pak. No, dengan baik saya mau beritahu. Sebesar apa sakit hatimu terhadap orang lain karena orang lain bikin Anda. Saya mau beritahu. Tidak ada solusi. Kalau itu Anda simpan. Ya. Tapi ketika Anda memiliki hati yang gembira, hati yang gembira itu hati yang memaafkan. Amin. Begitu. Hati yang ikhlas, tulus ikhlas. Makanya ada orang nama tulus, ada orang nama ikhlas. Tapi sayangnya orang yang punya nama tulus dan ikhlas belum tentu tulus dan belum tentu ikhlas. Mending nama Debbie, mending nama Thomas, ya. Nama Thomas itu belum melihat, belum percaya. Saya tidak tahu ide orang tua kasih nama itu kan. Apakah dia ngerti alam artinya atau tidak? Saya ragu kayak kurang ngerti. Tapi itu Thomas yang di Alkitab, bukan Thomas ini. Amin. Iya, jadi bedakan Thomas di Alkitab yang bisa belum melihat percaya dengan Thomas apa? Haleluya. Begitu juga nama Isa. Haleluya. Jangan sampai saudara punya nama lalu artinya Anda tidak tahu. Oh, itu tidak boleh. Anda harus tahu nama. Begitu. Kalau pada saat Anda tahu nama Anda kurang baik, segera ganti. Ya, karena orang tua kita ini kan kadang-kadang tidak punya
pengetahuan asal saja. Bayangkan tiba-tiba nama Suli. Wah, saya kaget kenapa nama Suli. Ada artinya. Tapi seringkali kan Suli itu coba mau pulang. Suli mau pulang kalau bahasa Quran. Artinya Anda sedang minta-minta untuk dia pulang ke sana. Bahaya. Ya? Jadi nama kita harus kita tahu artinya. Tidak seperti itu. Haleluya. Jadi yang kedua saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Sebagai respon yang benar yang alkitabiah menanggapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Setiap tahun harus hidup ini bersukacita. Amin. Harus gembira. Haleluya. Ada dasarnya, Pak. Kita bersukacita itu ada untungnya, bukan tidak ada untungnya. Haleluya. Dan keuntungan orang yang bersukacita itu dasarnya ada. Dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pegang sesuatu yang tidak punya dasar, yang tidak punya legal standing. Kalau dalam hukum, dunia hukum tidak punya dasar hukum. Begitu. Jadi kita pegang sesuatu yang memiliki legal standing, yang dapat dipercaya, yang dapat diyakini bahwa pegangan kita itu benar-benar ya dan amin. Sehingga kita bisa praktikkan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, ya, kalau kita bersukacita itu tidak ada ruginya. Banyak untungnya kita bersukacita. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan kita, mari kita tetap bersukacita. Ya, amin. Orang yang bersukacita, biar suami istri kalau berkelahi, kalau bersukacita, langsung masalah selesai. Tapi bagaimana mau selesai kalau tidak ada sukacita? Suami tidak ada sukacita, istri tidak ada sukacita. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata, kalau Tuhan datang bawa damai, tapi kalau iblis datang dia hanya mencuri, membunuh dan dia curi damai, dia curi sukacita, ya, dia bunuh iman kita dan dia hancurkan rumah tangga keluarga kita. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari jangan sampai iblis curi sukacita, jangan sampai iblis curi hati yang gembira itu. Haleluya. Kita pertahankan dan kita praktekkan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, khotbah kenaikan Yesus Kristus hari ini singkat. Kenapa singkat? Karena hari ini kita 2 kali ibadah. Ibadah sekarang, lalu sebentar jam 5 ibadah lagi. Ya, karena kita akan ekspresikan ibadah sukacita di hari sebentar. Ya. Itu ekspresi sukacita. Ya. Haleluya. Jadi sebentar hadir semua dalam ibadah ucapan syukur daripada pemuda kita yang telah diterima jadi ASN, yaitu saudari Sini Untailawa. Jadi hari ini kita makanan rohani pagi, sebentar sore, jasmani. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan ayat 53. Ayat 53 bilang apa? Cara yang benar, cara alkitabiah menanggapi peristiwa kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Ayat yang terakhir dikatakan ini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan apa? Memuliakan Allah. Yang ketiga, cara yang benar setiap kali kita menanggapi, meresponi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang ketiga, Alkitab berkata, mereka memuliakan Allah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, memuliakan Allah. Harusnya saudara dan saya harus hidup selalu memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu yang bagaimana, Pak? Dengar baik, bibir mulut kita memuliakan Allah. Amin. Jangan mulut kita ini tidak memuliakan Allah, tapi seringkali kita memuliakan kebun binatang. Apa-apa sedikit kita mati. Itu mulut yang tidak memuliakan Allah. Menanggapi yang benar, yang alkitabiah. Lihat murid-murid mereka kembali sampai di bait Allah. Alkitab berkata mereka apa? Memuliakan Allah. Yang ketiga, cara yang benar, hidup ini harus memuliakan Allah. Bibir mulut memuliakan Allah, bukan pakai maki-maki. Amin.
Bukan pakai marah-marah terus tidak pernah berhenti. Bukan pakai fitnah. Bukan pakai menghina orang. Seringkali kita tidak sadar mulut kita ini suka menghina orang, suka fitnah orang. Fitnah itu sama dengan hoax. Ya, haleluya. Bibir mulut harus memuliakan Allah. Pendek kata, sikap hidup kita itu harus memuliakan Allah. Haleluya. Seluruh hidup, perbuatan kita harus memuliakan Allah. Ini respon yang benar. Jangan memuliakan Allah cuma ada di gereja saja. Waktu melayani, waktu main taburin, memuliakan Allah. Angkat tangan, turun tangan, ke kanan, ke kiri, seperti lagu orang NTT. Putar ke kiri, normalis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri manis. Putar ke kanan. Kalau di gereja kelihatan memuliakan Allah, saya tidak tahu di luar sana. Haleluya. Dan boleh. Makanya khotbah minggu lalu, hari minggu kemarin saya katakan, ya, kita harus taat meski tanpa pengawasan. Itu. Di gereja kita memuliakan Allah. Di gereja kita bisa singer sambil angkat tangan, sambil menangis, tercampur aduk air mata dan air. Kadang-kadang begitu. Tapi di luar sana, apakah hidup kita memuliakan Allah? Itu pertanyaan. Sebagai orang yang percaya sebagai anak Tuhan, saya memberitahu poin ketiga dalam meresponi dan menanggapi dengan cara yang benar atau alkitabiah. Setiap kali kita merayakan hari kenaikan Yesus. Yang ketiga, kita harus hidup memuliakan Allah. Seperti murid-murid berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Saya yakin kalau suami memuliakan Allah, istri memuliakan Allah, damai sejahtera akan turun. Kalau cuma salah satu yang memuliakan Allah, maka yang memuliakan Allah akan pikul salib menghadapi yang satu yang tidak memuliakan Allah. Haleluya. Itu sudah pasti. Misalnya suamiku memuliakan Allah, istri hanya pikir saja online, hanya berjalan sana, berjalan sini, bagaya sana, bagaya sini, tidak pernah memuliakan. Aduh, itu suami itu dia pikul salib terus. Ya, kapan damai mendatang? Tapi kalau dua-dua memuliakan Allah, damai akan datang. Amin. Amin. Haleluya. Karena itu Anda bersyukur ketika Anda sebagai keluarga suami istri yang mau hidup memuliakan Allah. Haleluya. Bukan tidak ada masalah, tapi paling tidak masalah kita dari hari ke hari akan tereliminir, atau paling tidak dalam bahasa akan berkurang sedikit-sedikit. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ulangi poin ketiga ini. Respon yang benar dalam menanggapi peristiwa akbar kenaikan Yesus Kristus. Yang ketiga, mari kita mau hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan maksudnya seluruh aspek hidup ini. Mulai dari tindakan, kata-kata, perbuatan harus memuliakan Allah. Amin. Bilang kiri kanan, hidupmu harus memuliakan Allah. Jangan suka fitnah, jangan suka menuduh, jangan suka mendakwa, ya, jangan suka menghina. Haleluya. Itu Anda tidak memuliakan Allah. Hidupmu tidak memuliakan Allah. Masuk gereja itu fokus hanya memuliakan Allah. Masuk gereja itu bukan lihat orang punya baju. Jangan lihat orang bersepatu, sepatunya mahal ini. Itu memuliakan, datang gereja itu memuliakan Allah. Fokus. Bila perlu selama ibadah Anda tidak perlu ngomong dengan istri meskipun istri di samping. Fokus memuliakan Allah. Nanti pulang baru ngomong. Sebelum ibadah bisik,
untuk sementara selama ibadah kita jangan kita fokus. Nanti masalahnya kita selesaikan di rumah. Ini di rumah sama-sama, datang gereja baru satu dulu, tapi tidak fokus, tidak mau muliakan Tuhan, malah mencintai. Obat muliakan Tuhan. Sambil buka gula-gula lagi. Sambil buka gula-gula ngobrol. Datang gereja itu mau muliakan Tuhan. Haleluya. Masa tidak bisa beri waktu cuma 1-2 jam saja. Kita fokus pada Tuhan. Ada dasar saya mau. Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mengasihi istrimu lebih daripada mengasihi Tuhan, engkau tidak. Kalau engkau mengasihi suamimu lebih daripada Yesus, engkau tidak layak. Kalau engkau mengasihi anak-anak perempuan dan anak laki-laki lebih daripada Yesus, engkau tidak layak. Kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada Yesus, engkau tidak layak. Jadi makanya saya mau beritahu, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, mau di gereja, mau di mana saya beribadah, mari kita fokus hidup memuliakan Tuhan. Amin. Biar kita layak. Haleluya. Ini kita seringkali ya, apalagi kalau duduk bersama Tante Carlota dan Tante Carlota selesai. Selama ibadah mereka dua ngomong di sini sambil buka gula-gula. Haleluya. Tapi di GB Almasih tidak ada. Di sini tidak pernah saya lihat. Tapi kalaupun ada, dalam nama Yesus saya bertobat. Karena yang saya sampaikan ini untuk kebaikan Bapak Ibu, bukan kebaikan saya, kebaikan Bapak Ibu. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Respon Alkitab menanggapi yang benar. 3 cara menanggapi kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, kita mau datang sujud menyembah Tuhan. Jadikan hidup saudara dan saya dimanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun, tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, respon yang benar. Yang kedua, jalan hidup ini dengan sukacita. Hati yang gembira itu obat. Tidak ada lain. Haleluya. Semakin Anda gembira hati, semakin Anda merasakan pertolongan Tuhan luar biasa. Karena dasarnya kuat firman Tuhan. Ya, karena itu harus hidup bersukacita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dan masalah, hiduplah sukacita. Dan yang ketiga, hiduplah untuk selalu memuliakan Tuhan. Muliakanlah hidupmu. Muliakan Tuhan. Semua hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Cara berpikir, mendengar, melihat, berkata-kata, berbuat, mari usahakan yang kau lakukan itu memuliakan Tuhan. Makanya Paulus menulis surat begini, lakukan segala sesuatu bukan seperti yang Anda lakukan kepada manusia, tetapi seperti yang Anda lakukan kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, lakukan seperti kau lakukan pada Tuhan, bukan kepada manusia. Itu namanya kita memuliakan Tuhan. Kalau Anda mau melakukan sesuatu kepada siapa saja, kepada siapapun, kalau konsepnya untuk Tuhan, saya yakin Anda tidak akan mungkin membuat orang lain kecewa dan sakit hati. Karena konsepnya, mindsetnya, saya melakukan untuk Tuhan. Haleluya. Begitu juga kalau Anda mau memberi. Waktu Anda mau memberi, menolong orang, anggap saja Anda lakukan ini untuk Tuhan. Saya mau tolong Pak Silas dengan uang 200.000. Saya lakukan bukan untuk Pak Silas, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Itu. Haleluya. Tapi kalau kita pakai konsep saya mau lakukan untuk Pak Silas, itu ada pikiran begini. Awas ya, saya mau maju pilkada, caleg. Saya lihat 200.000, pilih saya. Ya. Sekarang ini banyak orang sudah jadi baik gara-gara mau caleg. Ada contoh-contoh di TikTok. Saya kaget. Waktu dia belum baca caleg, kalau dia sweet. Begitu dia baca caleg, tegur katanya.
Nggak bisa begitu, saudara. Ya. Tapi dengar baik, saya sudah bilang, kalau ada jemaat kita yang lolos waktu penetapan caleg, lolos nama dia siapa sih, kita harus dukung. Pilih dia. Amin. Haleluya. Pokoknya kalau ada jemaat yang maju caleg, jangan kau pilih yang lain. Harus pilih dia. Haleluya. Itu rasa kebersamaan kita. Saya ini banyak pilihan karena banyak tawaran, banyak yang datang, banyak yang panggil. Saya sudah bingung mau pilih yang mana. Haleluya. Tapi tetap siapapun, kalau namanya jemaat, saya pasti pilih dia. Saya tidak akan mungkin ke orang lain. Mau dia jadikah tidak jadikah, saya tetap pilih dia. Soal jadi itu adalah urusan Tuhan. Haleluya. Tapi kita sebagai rasa solidaritas, rasa kebersamaan sebagai satu anggota jemaat harus pilih. Jangan terpecah. Kecuali ada 2-3 mungkin tuh. Tapi kalau ada 2-3 caleg itu saya arahkan masing-masing. Tidak boleh sama dapil, jangan. Harus beda dapil supaya bisa kita kasih dukungan 100%. Haleluya. Saya pikir demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian.